Hai Sobat Bukan Sekolah, di episode sebelumnya kita udah ngobrol tentang alasan kenapa uang itu topik yang sering bikin kita gak nyaman. Nah kali ini kita akan masuk ke inti pertama dari buku Paul Podolsky, bahwa uang bukan cuma sekedar angka, tapi uang adalah cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Pernah gak sih kamu kayak beli sesuatu, terus beberapa jam kemudian kamu sadar sebenarnya kamu gak terlalu butuh barang itu, tapi entah kenapa kayak ada rasa puas aja gitu, bahkan kadang rasa bangga. Di bab 4, Paul menjelaskan bahwa harga itu angka, tapi nilai itu emosi, dan manusia hampir selalu membeli nilai, bukan barang. Misalnya ketika kita beli kopi mahal, seringkali bukan rasanya yang kita kejar, tapi rasa gue pantas kok menikmati hidup. Atau ketika kita beli baju baru, yang kita kejar bukan kainnya, tapi versi diri yang kelihatan lebih rapi, lebih keren, lebih layak. Uang terus bergerak, tapi yang kita kejar sebenarnya adalah versi dari diri sendiri. Harga ditentukan oleh pasar, tapi nilai ditentukan oleh diri sendiri. Dan seringkali keduanya gak pernah ketemu. Ada nih barang murah yang nilainya besar, kayak buku bekas yang mungkin mengubah cara kita berpikir. Tapi ada juga barang mahal yang nilainya kecil, kayak impuls belanja cuman karena FOMO. Paul ngajak kita buat lebih jujur. Sebenarnya apa sih yang lagi kita bayar? Kenyamanan? Pengakuan? Pelarian diri dari stres? Atau sekedar bukti bahwa kita berhasil? Uang sebenarnya jarang banget bicara tentang ekonomi. Tapi sebagian besar waktu, uang bicara tentang psikologi. Di bab 9, Paul bahas sesuatu yang sering banget kita lewatin, yaitu asal uang kita menentukan bagaimana kita memperlakukannya. Kalau uang kita datang dari kerja keras bertahun-tahun, biasanya kita akan lebih hati-hati. Tapi kalau uang kita datang dari keberuntungan, posisi, atau warisan, kita mungkin akan lebih santai. Sumber uang membentuk pikiran kita tentang dunia, dan Paul mengibaratkan uang seperti darah. Kalau alirannya sehat, hidup kita akan kuat. Tapi kalau alirannya salah, hidup kita akan pincang, walaupun alirannya deras. Pada akhirnya, uang bukan cuma alat untuk membeli sesuatu, tapi uang adalah alat untuk menciptakan diri yang ingin kita lihat. Pertanyaannya, apakah uang yang kita keluarkan membawa kita lebih dekat pada diri yang kita inginkan, atau justru menjauhkan kita? Karena punya uang gak otomatis bikin hidup kita tenang, tapi tahu nilai uang bagi diri kita sendiri, itu yang mengubah cara kita hidup. Di episode berikutnya, kita akan bahas tekanan finansial yang dialami manusia modern. Kenapa kita terus merasa berlari, padahal garis finishnya gak pernah kelihatan. Terima kasih banyak udah mendengarkan part 1. Sampai jumpa di part 2.